Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kelas 4. Pada materi hari ini Al-Quran Hadis. Marilah sebelum kita belajar bersama, kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang manfaat dan barakah, dan kita senantiasa ditemani oleh Allah dalam setiap belajar dan setiap aktivitas. Liridha'illah wa syawati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk setelah ini mengisi absen kehadiran di e-learning. Kemudian pembahasan kita pada hari ini, sebagaimana yang telah dijelaskan kemarin, terkait dengan mengenal surah Al-Qari'ah, kemudian juga telah melafalkan surah Al-Qari'ah sekaligus menerjemahkannya. Untuk hari ini adalah kita akan memahami tentang kandungan surah Al-Qari'ah. Perlu diketahui dan kita ingat kembali bahwasannya arti dari Al-Qari'ah itu adalah mengetuk dengan keras, kemudian juga berarti menggebrak atau mengguncang. Karena kedahsyatan peristiwanya, maka hari kiamat itu disebut dengan Al-Qari'ah. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kandungan ayat 1 sampai 3. Ini berisi tentang pemberitahuan akan datangnya hari kiamat. Sebagai orang beriman, tentu kita harus percaya akan adanya hari kiamat itu. Apalagi ini merupakan iman kepada hari kiamat, itu juga termasuk salah satu dari rukun iman. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kandungan pada ayat keempat dan kelima. Ini menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Di ayat itu digambarkan bahwa manusia pada saat itu bagaikan laron-laron yang berterbangan, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Bisa dibayangkan ya. Itu isi kandungan pada ayat 4 dan 5. Nah, bisa digambarkan bahwasanya ketika terjadi bencana alam saja, misalnya seperti gunung meletus, gempa bumi, kita tahu bagaimana betapa paniknya manusia ya. Mereka panik, berhamburan ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Mereka juga bingung mencari tempat berteduh, mencari tempat mengungsi yang aman. Lalu bagaimana dengan dahsyatnya peristiwa di hari kiamat? Bisa kita bayangkan, dengan bencana alam seperti ini saja yang sering terjadi akhir-akhir ini juga ya, manusia sudah begitu ketakutannya dan kebingungan yang luar biasa. Lalu bagaimana jika manusia berterbangan seperti laron dan gunung-gunung itu berhamburan mengeluarkan lava dan lahar panas? Sungguh peristiwa hari kiamat sangatlah dahsyat. Kemudian selanjutnya isi kandungan dari ayat 6 sampai ayat 9.
menjelaskan adanya dua golongan manusia. Yang pertama, manusia yang berat timbangan kebaikannya. Yang kedua, manusia yang ringan timbangan kebaikannya. Artinya lebih berat timbangan keburukannya. Kemudian balasan bagi golongan pertama ini akan ditempatkan pada kehidupan yang memuaskan, yaitu syurga. Kemudian sebaliknya, balasan bagi golongan yang kedua akan ditempatkan pada kehidupan yang menyedihkan dan menyengsarakan, yaitu neraka hawiyah, yaitu api yang sangat panas. Kemudian kandungan yang terakhir pada ayat 10 dan 11 ini menerangkan neraka hawiyah itu. Hawiyah berarti turun atau di bawah. Orang yang memiliki amal kebaikan lebih sedikit daripada keburukannya, ia akan ditempatkan di neraka hawiyah. Kebaikannya itu sedikit dibanding keburukannya. Bagaimana keadaan neraka hawiyah itu? Hawiyah adalah neraka yang apinya sangat panas dan bergejolak. Silahkan dilihat saja, misalnya ada air saja yang mendidih bergejolak. Itu panasnya sudah luar biasa ketika menyiram tubuh kita. Apalagi ini yang bergejolak itu adalah api yang sangat panas. Maka harus kita renungkan, kita fikirkan. Untuk ketika mau berbuat yang tidak baik, harus selalu ingat bahwasannya nanti ada balasan amal atas kejelekan itu. Begitu juga harus tetap semangat kita semuanya, ya, kalian semuanya, untuk senantiasa melaksanakan atau meningkatkan, menambah amal-amal kebaikan supaya nanti balasannya adalah syurga. Apalagi kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Kalau kita bersedih, ya, kesakitan di neraka, ya itu kekal di neraka saja terus. Tapi kalau amal kebaikan kita, misalnya kalian senantiasa patuh kepada orang tua, kepada guru, kepada orang-orang yang lebih tua, senantiasa menghormati, patuh, maka ketika balasannya nanti surga, maka kekallah di surga selama-lamanya dalam keadaan senang dan bergembira. Itulah harapan kita semuanya. Semoga kita diberikan balasan surga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, terakhir pelajaran yang dapat diambil dari kandungan surah Al-Qari'ah. Yang pertama, manusia dan alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya manusia dan alam semesta itu mempunyai awal dan akhir. Artinya tidak kekal dan akan musnah. Sekali lagi, manusia dan alam semesta ini tidak kekal dan akan musnah. Itu kandungan atau pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, kehidupan dunia ini juga akan berakhir dengan datangnya hari kiamat. Begitu matahari terbit dari barat, kan secara umum ya, setiap hari matahari itu terbit dari timur. Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka itulah datangnya hari kiamat dan dunia akan berakhir. Yang ketiga, sebagai orang beriman, kita wajib mengimani akan datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan terjadi, kita wajib percaya itu. Kemudian yang keempat, setelah kehidupan dunia berakhir, akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Jangan anggap bahwasanya ketika dunia ini sudah berakhir, maka berakhirlah sudah. Bukan. Semua pertanggungjawaban di akhirat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, demikianlah pelajaran pada hari ini. Untuk hari ini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan, ya. Silahkan hanya cukup mempelajari kandungan, ya, kandungan dari surah Al-Qari'ah, dan selalu kita angan-angan, kita fikirkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Maka mari untuk selanjutnya senantiasa kita menjaga amal-amal kebaikan kita dan jangan berbuat amal-amal yang tidak baik, supaya balasan kita nanti adalah syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.